Bahasa Inggris menjadi salah satu subjek penting yang harus kita kembangkan pengetahuan linguistiknya agar supaya dia lebih tanggap dalam berkomunikasi, bersosial ya. Let's improve your English language. Dengan saya, Miss Rani Situmorang. Hello listeners, welcome back to my channel ya, Riada Course ya. Seperti biasa saya akan berbagi mengenai materi-materi bahasa Inggris. Hari ini saya akan berbagi tentang tips-tips bagaimana dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dini atau anak sekolah dasar. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa di zaman globalisasi, modernisasi zaman sekarang, ya bahasa itu sangat penting ya, terutama bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang harus kita ketahui ya, terutama untuk anak usia dini. Kita harus bisa mengembangkannya sejak dini ya, pengetahuan linguistik bahasa ya, terutama bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak hanya sebagai bahasa internasional untuk zaman sekarang yang serba modernisasi atau serba globalisasi, tetapi bahasa Inggris juga sebagai pengantar bahasa dalam proses belajar mengajar. Ya, untuk di sekolah taraf internasional ya, yang dia berbasic internasional, mereka sudah menerapkan ya yang namanya bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam mengantarkan atau sebagai pengantar ya belajar mengajar dalam sebuah pembelajaran ya, terutama hubungan antara murid dan guru. Mereka yang membiasakan untuk belajar atau membiasakan untuk praktis bahasa Inggris ya. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbagi bagaimana sih tips-tips untuk mengembangkan pengetahuan bahasa anak ya, terutama untuk mengembangkan bahasa asing yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar atau mungkin sebagai bahasa utama dalam belajar mengajar ya. Jadi hari ini saya akan membagikan tips-tips untuk supaya para guru atau para pendidik ataupun para orang tua bisa mengembangkan kemampuan dalam mentransfer ilmu bahasa atau ilmu linguistik terutama bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris harus kita tanamkan sejak dini agar mereka setelah dewasa atau sudah berada di jenjang pendidikan yang levelnya lebih atas, tidak secara dini lagi, mereka sudah lebih easy atau lebih mudah dalam mempelajari atau mengasah skill bahasa Inggrisnya ya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana mengajar bahasa Inggris. Jadi ini sangat penting terutama pada pendidik atau seorang guru ataupun para orang tua. Jadi ini sangat membantu kalian. Oke, don't forget to watch my video today ya. Don't forget to like, subscribe, and share to social media. Oke, check it out. Let's improve your English language. Dengan saya, Miss Rani Situmorang. Ya, menurut Cole ya, seorang ahli ya, pada 2001 menyatakan bahwa seorang anak yang terlahir itu sudah mempunyai kemampuan bahasa atau yang disebut dengan LAD ya, Language Acquisition Device ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan Language Acquisition Device ini adalah ya kemampuan seorang anak untuk memproduksi sebuah sentence atau kalimat meskipun ia belum bisa mengucapkan secara praktis ya kata-kata yang akan dijadikan atau yang akan dibangun dia menjadi sebuah sentence atau kalimat ya. Jadi seorang anak ini ya dikatakan oleh seorang ahli yaitu Cole pada tahun 2001, dia mengatakan bahwa seorang anak yang terlahir itu sudah memiliki late language acquisition device, yang mana dia sudah memiliki ilmu pengetahuan bahasa yang cukup untuk memproduksi sebuah sentence meskipun ia belum bisa mengucapkan atau mempraktiskan kata-kata yang akan diproduksi dia menjadi sebuah sentence dengan benar ya. Jadi seorang anak itu dia mengatakan bahwa dia sudah bisa melakukan penjumlahan meskipun dia belum bisa berhitung ya. Dia sudah bisa memproduksi 1000 kata meskipun dia belum bisa mempraktiskan atau melafalkan sentence dengan benar ya. Jadi seorang anak itu pada dasarnya terlahir seperti kertas putih, dia seperti memori kaset yang kosong, sehingga kita sebagai orang tua yang
akan menuliskan apa yang akan kita tuliskan di sebuah kertas putih tersebut, apa yang kita akan isi di sebuah memori atau kaset tersebut. Jadi semua itu tergantung oleh guru dan orang tuanya. Jadi tergantung kita sebagai orang tua atau sebagai guru ingin menulis apa di kertas putih tersebut. Jadi karakter seorang anak itu tergantung pada didikan orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua wajib membentuk sebuah karakter apa yang ingin kita inginkan, apa ya. Jadi kalau kita ingin mempunyai karakter anak yang baik, tentunya kita harus bisa membentuk sebuah karakter yang baik pada anak tersebut. Ya, jadi sangat mudah sebenarnya kita sebagai orang tua jika ada keinginan ingin membentuk sebuah keahlian, khususnya keahlian bahasa Inggris itu pada anak usia dini. Jadi sebenarnya mereka itu memiliki intelligence atau kecerdasan yang lebih ya dari yang kita bayangkan. Jadi seorang anak itu sebenarnya cerdas. Jadi dia masih mampu untuk menyimpan ya memori yang banyak. Jadi dia kapasitas memori seorang anak itu lebih besar daripada kita seorang dewasa, karena jadi intinya dia itu masih ya ibarat kertas putih tadi. Oke, jadi hari ini saya ingin membagikan ya strategi ya atau tips-tips dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Jadi intinya kita harus bisa mengembangkan sebuah strategi, metode sehingga seorang anak tersebut bisa tertarik dalam mempelajari bahasa asing yang akan kita kembangkan pada diri setiap anak tersebut. Oke, tips yang pertama itu adalah yang pertama itu kita bisa memberikan gambar berbentuk poster yang berbentuk poster yang di dalamnya itu kita bisa cantumkan kosakata bahasa Inggris. Jadi kita bisa membuat sebuah gambar atau berupa poster yang di dalamnya itu ya seperti binatang atau apa ya, atau buah-buahan ya, atau sayur-sayuran ya. Di dalamnya itu ada gambar tetapi ada juga bahasa Inggrisnya. Jadi mereka itu akan lebih cepat tanggap dengan gambar tersebut dan akan cepat tersimpan di memoris mereka itu. Oh ya, contohnya kucing ya, ini gambar kucing, ini gambar kucing bahasa Inggrisnya cat ya. Jadi ini adalah cat, this is cat ya, this is cat. Jadi itu bisa jadikan sebuah tips ya. Ini merupakan sebuah tips untuk mengajar bahasa Inggris pada anak usia dini. Jadi kita bisa membuat sebuah poster ya, yang mana poster itu bisa berupa ya poster gambar binatang ya, gambar tanam-tanaman, buah-buahan ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi kita bisa membuatnya poster ya atau gambar berbahasa Inggris. Oke, yang kedua, tadi setelah yang pertama membuat sebuah poster atau gambar berbahasa Inggris, yang kedua kalian itu ya ibu-ibu atau para guru atau para orang tua, kita bisa membuat sebuah kamus bergambar ya, kamus bergambar. Tetapi sebenarnya kita tanpa harus membuat, di pasaran juga sudah banyak ya kamus-kamus bergambar ya yang bisa dijadikan media belajar untuk anak usia dini. Jadi kita bisa membuat sebuah kamus bergambar. Jadi apa bedanya poster dengan gambar? Ya kalau poster dia hanya selembaran aja. Contohnya, oh ini gambar kucing ya, ini gambar kucing, kemudian tuliskan bahasa Inggrisnya cat atau this is cat. Ini adalah ya this is a cat ya, ini adalah seekor kucing, this is a cat. Jadi mereka fokus ke satu gambar aja. Tetapi kalau di dalam sebuah kamus dictionary bergambar, kita bisa ya letakkan beberapa lembar dari kumpulan-kumpulan kosakata yang di dalamnya juga kita input sebuah gambar dari kosakata tersebut. Jadi sangat memudahkan ya anak-anak tersebut untuk mencerna atau memahami, oh ini kucing ya, ini buah apple, banana. Jadi kita cantumkan gambar kemudian bahasa Inggris di kamus tersebut. Jadi kamus bergambar juga sangat membantu untuk ya proses mengajar bahasa Inggris pada anak usia dini. Oke, yang ketiga apa? Ya, yang ketiga itu kalian itu ya para bapak, ibu guru atau orang tua ya bisa menggunakan strategi mengajar dengan tebak kata ya. Jadi tebak kata. Jadi ya sebelum belajar proses mengajar ya masuk kepada materi pokok, kita bisa ya apa bahasa Inggrisnya kucing bahasa Inggrisnya apa ya, kucing ya cat ya, atau ya apple ya, pisang, banana. Jadi ya seorang guru itu bisa sebelum memproses belajar atau masuk ke pokok materi utama, kalian bisa juga tebak kata terlebih dahulu, atau mungkin ya
kita sajikan ketika setelah menyelesaikan materi pembelajaran atau ketika ingin pulang ke rumah masing-masing. Ya, siapa yang bisa tebak kata ini cepat pulang atau keluar duluan dari kelas. Itu kan sebuah contoh tebak kata yang mungkin bisa membangun atau menumbuhkan semangat ya, spirit untuk anak-anak belajar lebih aktif lagi. Jadi ya, tebak kata juga ya sangat aktif dan sangat cocok untuk digunakan sebagai ya tips mengajar bahasa Inggris. Jadi itu tips yang ketiga. Ya, kemudian setelah tebak kata itu apalagi? Jadi setelah tebak kata kita bisa ya menonton film kartun. Jadi kita bisa juga sajikan ya tontonan film kartun ya. Jadi menonton itu kan memang hobi anak-anak, terutama pada film kartun. Jadi yang film kartun yang berbahasa Inggris ya. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris di film tersebut. Jadi kita bisa tontonkan kepada anak-anak sehingga bisa sangat baik untuk menambah perbendaharaan kata atau kosakata pada anak. Jadi mereka bisa ya, selain mereka menambah pengetahuan juga mereka bisa menambah kosakata, perbendaharaan kata, terutama bahasa Inggris ya. Jadi ya, menonton film kartun juga sangat bagus diterapkan dalam proses mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini atau di taman kanak-kanak atau di sekolah dasar. Oke, kemudian setelah menonton film kartun apalagi kira-kira ya? Yang terakhir adalah bernyanyi ya. Sama-sama kita ketahui bahwa anak-anak itu sangat suka dan sangat menyenangi dengan namanya lagu atau bernyanyi. Jadi ya, menyanyi juga merupakan sebuah metode mengajar bahasa Inggris yang sangat efektif ya, sangat efektif untuk anak usia dini. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak sambil menghafal sebuah lagu ya. Jadi kita itu bisa membuat atau menciptakan sebuah lagu sehingga kita bisa membangun ketertarikan anak tersebut untuk belajar bahasa Inggris ya. Contohnya kita bisa mengajarkan tentang yang dekat-dekat mereka terlebih dahulu, contohnya keluarga ya, yang ada di sekitar mereka terlebih dahulu, atau guru atau apa. Jadi kita ajarkan dulu yang ada di sekitar kita atau di sekitar mereka ya, contohnya family atau keluarga, family ya, ibu bahasa Inggris apa, ayah bahasa Inggrisnya apa ya, saudara laki-laki bahasa Inggrisnya apa, saudara perempuan bahasa Inggrisnya apa. Jadi kita juga bisa menciptakan ya, atau membuatnya atau menginputnya dalam sebuah song atau lagu. Jadi sangat efektif ya lagu ini untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini. Jadi itu tadi 5 tips yang harus kita pahami ya, harus kita terapkan dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Yang pertama tadi ada membuat sebuah poster bergambar yang dalamnya ada bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, membuat sebuah kamus bergambar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan tebak kata. Dan yang kemudian yang keempat, kita bisa menyajikan film kartun pada anak-anak ya, tentunya sangat asik bagi mereka ya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa menyanyikan atau menghafalkan lagu-lagu yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Oke, jadi I hope you can understand about my explanation today ya. Jadi saya harap you can apply in your teaching or your children ya. Jadi kamu bisa mengaplikasikan di pembelajaran atau ketika mendidik anak sendiri. Oke, thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and share to social media. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Bye. Assalamualaikum.